Halo teman-teman semua, saya Ivan Asyif Ardana. Kali ini akan saya bahas tentang TWK dan TKP ya, karena orang sains kayak saya tuh sukanya TIU hitung-hitung ya. Tapi ada teman-teman yang request TKP dan TWK juga saya suka bahas. Namun kali ini ada metode yang beda saya buat dalam menjelaskan karena dua sifat dari TKP dan TWK itu memang deskriptif ya, naratif, mendongeng gitu. Jadi saya coba membuat sebuah penjelasan dengan membandingkan satu tema, namun dia bisa muncul pada TKP maupun di TWK. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah yang kisi-kisi yang terbaru ya dari BKN. Di Twitternya itu ada kesanggupan menahan hoax informasi dan hoax tentang SARA maupun radikalisme. Nah, untuk saat pertama, untuk temanya adalah kesanggupan menahan hoax informasi. Pada soal TKP, suatu hari Anda sedang rapat kerja dengan pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapat bersumber dari tautan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kevaliditannya. Anda tidak setuju dengan pendapat pimpinan tersebut, maka di sini ada kata kunci bahwa pimpinan tersebut memberikan tautan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kevaliditannya. Nah, dari sini sebagai ASN ya, kita memang diinginkan negara itu punya karakter berupa punya filter informasi, kemudian mampu membedakan berita valid dan hoax, kemudian punya keinginan untuk meluruskan informasi yang tidak benar. Itu merupakan karakter ASN atau calon-calon PNS di sini yang diinginkan oleh negara di era yang serba cepat seperti ini. Nah, pada opsi di sini yang paling tepat adalah yang D ini. Karena kita harus berani mengeluarkan pendapat dan melakukan klarifikasi terhadap sumber yang digunakan pimpinan, bahwa itu merupakan sumber yang tidak valid. Nah, opsi A, meninggalkan ruangan itu kurang tepat ya. Kemudian ada menutup mulut dan mengiyakan saja, itu juga kurang tepat karena kita tidak punya karakter untuk mengklarifikasi. Kemudian merasa biasa saja itu juga kurang tepat ya. Jadi itu karakter yang diinginkan oleh negara, yakni sanggup menahan hoax informasi. Nah, untuk model TKP adalah seperti ini. Di TWK itu ternyata juga bisa muncul dengan tema yang sama, yakni pada bela negara. Pada era disrupsi, aliran informasi menyebar secara cepat yang seringkali tanpa disertai filter berupa nilai dan norma. Upaya bela negara yang dapat dilakukan di era disrupsi ini adalah, di sini bela negara konsepnya sudah bergeser dari perilaku nyata, kemudian nanti bisa berubah ke dalam perilaku di dunia maya. Jadi di sini bela negara di era disrupsi dapat dilakukan dengan berlaku bijak di sosial media dan memvalidasi segala bentuk berita dan informasi. Nah, jadi jika ada soal seperti ini, bela negara yang paling tepat adalah yang C ini, melakukan klarifikasi terhadap berita yang belum tentu valid kebenarannya. Nah, untuk opsi D dan E di sini memang ada aspek informasi atau IT-nya, cuman yang paling urgent, yang paling prioritas di sini adalah bagaimana kita dapat membela negara dengan menangkal serangan-serangan hoax dan melakukan klarifikasi terhadap berita yang belum valid kebenarannya. Nah, jadi di sini satu tema menahan hoax informasi dalam soal CPNS bisa muncul dalam TKP maupun TWK-nya. Jadi di sini untuk soal TKP-nya ini poinnya 5 ya untuk yang D ini. Jadi untuk yang lain itu bisa poinnya kurang dari 5 ya, bisa 4 sampai 1. Yang satu ini adalah yang A ini ya, meninggalkan ruangan ini justru yang tidak kita inginkan. Lanjut untuk soal nomor 2, model TKP-nya adalah dengan kisi-kisi kesanggupan menahan hoax terkait SARA. Soalnya adalah rekan satu tim Anda seringkali membagikan tautan yang berisi hoax tentang suku, agama, ras, dan antar kelompok atau SARA di grup tim kerja. Jika paling tepat yang Anda lakukan adalah, di sini ada karakter juga yang diinginkan oleh negara pada kondisi seperti ini, yang marak sekali berita-berita hoax tentang informasi maupun tentang SARA. Jadi di sini negara pengennya punya ASN itu yang punya kesanggupan menahan hoax terkait SARA. Sikap yang paling tepat ketika kita menemui rekan satu tim sering membagikan tautan tentang hoax SARA di sini adalah mengajak diskusi rekan kerja tersebut tentang bahaya hoax SARA dan mengingatkan untuk tidak mengulangi kembali. Ini poinnya 5. Nah, jadi di sini ini yang dipinginkan negara ya, mengajak diskusi, kemudian mengingatkan, kemudian sanggup menahan hoax, berita-berita hoax tentang SARA. Nah, poinnya lain seperti
membagikan tautan itu justru tidak boleh, kemudian men-screenshot tautan dikirim ke rekan kerja itu juga tidak boleh karena malah membagikan ya. Kemudian mendiamkan juga tidak boleh, kita harus mengingatkan juga, mendukung juga tambah tidak boleh ya. Ini banyak satu malah ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman memang diinginkan negara supaya dapat menahan hoax terkait informasi maupun hoax tentang SARA. Nah, soal yang sama dengan tema yang sama itu bisa muncul dalam soal TWK, terutama untuk pengamalan Pancasila. Akhir-akhir ini berita hoax yang mengandung suku, agama, ras, dan terkelompok atau SARA sangat terdengar di portal berita maupun sosial media. Upaya untuk tidak membagikan berita hoax berkaitan dengan SARA dan berupaya mencari klarifikasi kebenarannya adalah pengamalan Pancasila, sila ke berapa? 3. Karena apa? Karena sila ketiga itu merupakan persatuan Indonesia. Sementara itu kabar hoax tentang SARA itu berpotensi memecah belah bangsa dan menimbulkan kebencian sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi itu temanya untuk TKP adalah kesanggupan menahan hoax terkait SARA, tapi bisa muncul di TWK, yakni untuk pengamalan Pancasila. Lanjut untuk soal ketiga adalah pencegahan radikalisme. Suatu ketika Anda mengetahui rekan kerja Anda mengadakan telekonferensi online dengan sebuah organisasi terlarang. Sikap Anda adalah, nah di sini ada organisasi terlarang ya. Nah, ini memang sudah ditegaskan oleh Menpan RB bahwa pihaknya akan menindak tegas aparat sipil negara yang terpapar dan terlibat dalam kegiatan radikalisme ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka yang tepat adalah kita mengingatkan ya rekan kerja tersebut dan berkomunikasi tentang bahaya radikalisme. Ini kita nggak syukur lapor ya, ini sekolah lapor ke dokter wajib, ke atasan itu kurang bijak karena kita harus menahan dulu orangnya, kita ajak diskusi dulu, kita ajak face to face dulu sehingga pemahaman tentang radikalisme bisa semakin lama semakin hilang. Nah, itu yang diinginkan oleh negara kita ya, kita punya kemampuan untuk mengajak orang menjauhi radikalisme. Jadi ini poinnya 5, jadi ini poinnya yang 1. Nah, soal radikalisme bisa muncul pada TWK, yakni salah satu ancaman terhadap nasionalisme adalah sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara meskipun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara. Ancaman ini disebut dengan, ini adalah ekstremisme ya. Dalam KBBI, ekstremisme ini artinya keadaan atau tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Jadi ini ekstremisme. Ekstremisme ini kalau di sains memang posisi tidak di tengah ya, sangat ke kanan, sangat ke kiri, sangat ke atas, atau sangat ke bawah. Itu untuk di grafik ya. Nah, tapi untuk di dunia nyata ini ekstremisme memang paham yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Padahal di Islam sendiri kita sudah diamanatkan untuk memilih jalan tengah ya, ambil jalan tengah, moderasi beragama, Islam wasatiyah. Jadi itu ya. Jadi itu yang diinginkan negara. Negara pengennya ASN yang memang mengambil jalan tengah, tidak mengandung unsur-unsur ekstremisme terlalu ke kanan maupun terlalu ke kiri. Jadi itu. Lanjut soal PKP profesionalisme ya. Jadi Anda ditempatkan pada tim kerja di mana anggotanya banyak yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan, nah di sini profesionalisme kita diuji bahwa profesionalisme itu dalam bekerja artinya adalah menempatkan diri sebagai seorang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan membangun hubungan dan relasi kerja dengan tim lainnya. Jadi di sini kuncinya ya, membangun hubungan dan relasi kerja dengan tim lain. Artinya ketika tim lain punya identitas berbeda, agama berbeda, kita harus bersikap toleran dan menghormati mereka. Nah, jadi itu ya, harus punya sikap toleran karena itu merupakan tim kerja kita. Nah, ini poinnya 5 ya. Yang poin 1 itu terutama kalau meminta atasan untuk memindahkan Anda itu justru yang kurang baik ya. Nah, kemudian soal model ini, tema ini bisa muncul pada TWK, yakni pada Bhinneka Tunggal Ika. Pada era globalisasi dan disrupsi informasi sekarang ini, sisi negatif yang harus dihindari demi terciptanya kerukunan dalam konteks keberagaman adalah sikap. Di sini ada sikap eksklusivisme ya. Jadi ini adalah lawan dari inklusivisme. Jadi ya, dalam KBBI eksklusivisme artinya paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat ya. Eksklusif, jadi lawannya dari inklusif. Inklusif itu bersifat terbuka. Nah, di sini kalau kita bersifat eksklusif, kita tidak bisa berbaur dengan orang lain ya, kita tidak bisa berbaur sehingga keberagaman kita akan terancam seperti itu, tidak akan terjadi kerukunan.
Nah, maka kita memang sebagai ASN dituntut untuk mempunyai sifat inklusif ya. Kita terbuka dengan teman-teman, saling menghargai, saling menghormati pendapat. Itu yang diinginkan oleh negara kita untuk menseleksi ASN selanjutnya. Jadi itu teman-teman ya, ada 4 soal dengan satu tema namun bisa muncul pada TKP maupun di TWK. Silakan dipelajari untuk visi-visi terbarunya ya. Ada kesanggupan menahan hoax terkait informasi dan sara, kemudian ada pencegahan radikalisme, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketemu lagi pada materi video selanjutnya, bisa TU, bisa TWK, maupun bisa TKP.